Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, sebelumnya perkenalkan saya di sini Sela Setiana, NIM 31402100005. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Matkul Islam dan Disiplin Ilmu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Saya dari kelompok 7 dan berikut adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama, pengertian qaul sahabi. Kata qaul merupakan bentuk masdar dari kata qala yaqulu qaulan, yang berarti perkataan atau pendapat. Sedangkan sahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Qaul sahabi terdapat dua macam. Yang pertama, perkataan sahabat dan perbuatan sahabat. Dari definisi-definisi di atas, pada dasarnya qaul sahabi adalah argumentasi atau pendapat para sahabat Nabi tentang suatu kasus atau peristiwa hukum Islam baru yang diperoleh dari hasil ijtihad mereka. Setelah kita mengetahui definisi di qaul sahabi, kita perlu mengetahui contoh-contoh qaul sahabi. Yang pertama, ada talak 3 yang diucapkan sekaligus. Talak 3 yang diucapkan sekaligus pada satu waktu dianggap sebagai talak yang tidak mungkin merujuk. Garis hukum ini ditentukan oleh sahabat Umar berdasarkan kepentingan para wanita, karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak. Talak 3 sekaligus kepada istrinya untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria. Contoh yang kedua, azan sholat Jumat 2 kali. Pada zaman Rasulullah, azan untuk sholat Jumat itu hanya 1 kali. Yang ketiga, kijang disamakan dengan kambing. Menyamakan hukum kijang dengan kambing karena sama dengan kambing, maka kita juga boleh melakukan akikah dan kurban dengan menggunakan seekor kijang. Ada contoh lain qaul sahabi, yaitu fatwa Abu Bakar radhiyallahu anhu saat memerangi pembangkang zakat. Beliau mengatakan, "Demi Allah, sungguh saya perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah harta. Demi Allah, apabila mereka menghalangiku dengan sebenarnya, yang mana mereka dulu memberikan kepada Rasulullah SAW, maka sungguh akan aku perangi yang menghalangi tersebut." Berikutnya ada macam-macam qaul sahabi. Yang pertama, qaul sahabi yang tidak bisa dinalar. Contohnya qaul sahabi yang menyamakan kijang dengan kambing. Yang kedua, ada qaul sahabi yang masyhur dan tidak ada qaul sahabi yang lain yang berseberangan. Contohnya, keputusan Umar bin Khattab memberlakukan talak 3 yang diucapkan sekaligus sebagai talak 3. Contoh yang ketiga, qaul sahabi yang berseberangan dengan qaul sahabi yang lain. Contohnya, pendapat Abdullah bin Umar bahwa bola mata merupakan bagian dari wajah, sehingga wajib terkena air bila kita berwudu. Terus yang keempat, ada contoh qaul sahabi yang tidak masyhur dan tidak diketahui apakah ada qaul sahabi lain yang berseberangan. Contohnya, pendapat Abdullah bin Abbas akan keabsahan orang yang tayamum menjadi imam bagi jamaah yang berwudu. Bagian yang keempat ini adalah kedudukan qaul sahabi. Yang pertama, qaul sahabi yang tidak bisa dinalar.
Meskipun para ulama sepakat bahwa kaul sahabi yang tidak bisa dinalar itu merupakan salah satu dalil, namun mereka berbeda pendapat mengenai mana saja kasus yang dianggap masuk dalam kelompok ini dan mana kasus yang dianggap tidak masuk dalam kelompok ini, sehingga ada ulama yang banyak mengambil kaul sahabi dan ada ulama yang sedikit mengambil kaul sahabi. Kedudukan yang kedua itu ada kaul sahabi yang masyhur dan tidak ada kaul sahabi yang berseberangan. Ada dua pendapat menurut para ulama Hanafiyah dan Hanabila, berpendapat bahwa ijma Sukuti itu merupakan dalil, sedangkan para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa ijma Sukuti itu bukan merupakan dalil. Jadi tidak ada kaul sahabi lain yang berseberangan. Kedudukan yang ketiga, kaul sahabi yang berseberangan dengan kaul sahabi yang lain. Para ulama ketika menghadapi hadis-hadis yang saling bertentangan yaitu berusaha mencari titik temu. Bila tidak bisa mendapatkan titik temu, maka dipilih salah satu hadis yang paling kuat dengan berdasarkan dalil yang lain. Kedudukan kaul sahabi yang keempat, kaul sahabi yang tidak masyhur dan tidak diketahui apakah ada kaul sahabi lain yang berseberangan. Kaul sahabi seperti ini para ulama berpendapat. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kaul sahabi seperti ini merupakan dalil. Dan pendapat lainnya seperti Imam Syafi'i atau kaul syadid berpendapat bahwa bukan merupakan dalil. Jadi kaul sahabi lain yang berseberangan ini tidak diketahui kah? Setelah mengkaji dan membahas tentang kehujahan kaul sahabi sebagai dalil syar'i, maka dapat dihasilkan bahwa pada dasarnya mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menjadikan kaul sahabi sebagai salah satu sumber istinbat ahkam dengan berbagai pertimbangan, yaitu para sahabat adalah orang yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW dibanding orang lain. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat buat para penonton semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa di komen dan